Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kristiana Anwarisa, kelas C pagi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan berbahasa adalah kajian jenis dan penyebab kesalahan berbahasa, terutama dalam pemulihan bahasa kedua. Bidang ini dirintis oleh Piet Corder pada dasawarsa 1960-an sebagai alternatif dan analisis kontrastif dalam pemulihan bahasa kedua. Konsep dasar analisis kesalahan berbahasa. Pertama, menilai penyimpangan-penyimpangan bahasa yang dipergunakan. Kedua, menganalisis pengertian-pengertian lain dari sebuah percakapan. Ketiga, menganalisis hubungan antara bahasa tulisan dengan lisan. Ruang lingkup kesalahan analisis bahasa pada tataran sintaksis. A. Alat-alat sintaksis. 1. Urutan. Membacakan saya sebuah puisi Johar. Seharusnya Johar membacakan saya sebuah puisi. Yang kedua, intonasi. Intonasi yang dalam ejaan atau tulisan dinyatakan tidak adalah dengan menggunakan tanda baca dan pemakaian huruf kapital, yang juga dapat menentukan modus sebuah kalimat. Sebuah kalimat bisa bermodus deklaratif, interrogatif, imperatif, atau eksklamatif, bergantung kepada intonasi yang dialamatkan kepadanya. Misalnya, contoh berikut. Yang ketiga, bentuk kata. Di dalam bahasa Indonesia terdapat kata dasar dan kata turunan. Contoh kata dasar ialah muat. Kata turunannya antara lain dimuat dan memuat. Dalam contoh berikut, jika kata dimuat diubah menjadi memuat, maka makna kalimat tersebut tentu akan menjadi berbeda dengan kalimat asalnya. Bahkan, kalimat tersebut bisa menjadi tidak bermakna atau berterima. Contoh, beberapa mahasiswa UNES artikelnya memuat di Suara Merdeka. Seharusnya, beberapa mahasiswa UNES artikelnya dimuat di Suara Merdeka. B. Satuan-satuan sintaksis. Yang pertama, kata. Sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, kata berperan sebagai peninggi fungsi sintaksis, penanda kategori sintaksis, dan perangkai frase, klausa, dan kalimat. Misalnya, sayur-sayur, seharusnya sayur-mayur. Yang kedua, frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau lazim. Juga disebut dengan gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Contoh, haus sangat, seharusnya sangat haus. 3. Klausa. Klausa adalah satuan sintaksis yang berupa runtuhan kata-kata yang berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi tersebut terdapat komponen kata atau frase yang berfungsi sebagai subjek, predikat objek, dan keterangan. Di dalam sebuah klausa minimal harus mengandung sebuah subjek dan predikat, sedangkan objek dan keterangan bersifat fakultatif atau tidak wajib ada. Contoh, Ima bunga melati menyiram setiap pagi. Seharusnya Ima menyiram bunga melati setiap pagi.